Hari itu hujan turun deras, membasahi halaman rumahku yang sepi. Suamiku sedang di kota, seperti biasa, mengejar karirnya yang tak pernah memberi ruang untukku bercerita. Aku duduk di teras, menatap jalanan lengang, mencoba menepis rasa kosong yang kian menghimpit dada. Lalu, seseorang membawa payung berhenti tepat di depan pagar. Di baliknya, wajah Pak Lurah muda itu tersenyum hangat. Senyum yang seharusnya tak membuatku berdebar. Tapi entah mengapa hatiku bergetar. Sejak hari itu, langkahnya semakin sering menuju rumahku, dan aku semakin sulit membedakan mana rasa hormat dan mana rasa yang tak seharusnya tumbuh. Sampai akhirnya, satu pelukan darinya membuatku lupa semua janji yang pernah kuucapkan di depan suamiku. Pelukan itu bukan sekadar hangat, tapi juga mematikan logika. Kini hidupku berdiri di ujung jurang. Haruskah aku menyelamatkan rumah tanggaku atau mengikuti suara hatiku yang sudah terlanjur tersesat? Namaku Ratna, usiaku 31 tahun. Aku lahir dan besar di desa kecil yang masih dipenuhi sawah hijau dan aroma tanah basah setiap habis hujan. Hidupku sederhana sebelum bertemu dengan Bima suamiku. Dia berasal dari kota, penuh ambisi dan punya pesona yang membuatku yakin dia adalah tempat pulang terbaik. 2 tahun lalu kami menikah. Awalnya semua berjalan seperti mimpi yang indah. Setiap pagi, ia selalu membangunkanku dengan secangkir teh hangat dan candaan kecil. Malamnya kami sering duduk di serambi rumah, berbicara tentang masa depan sambil memandangi bintang. Namun, kebahagiaan itu perlahan berubah. Bima mendapat tawaran pekerjaan di kota besar. Jaraknya hampir 5 jam dari desa kami. Dia berjanji akan pulang seminggu sekali, tapi seiring waktu, jarak itu tak hanya memisahkan raga, tapi juga hati. Pulangnya kini hanya sebulan sekali, kadang bahkan lebih lama. Di desa aku menghabiskan hari-hari dengan mengurus rumah dan sesekali membantu ibu di kebun. Semua berjalan tenang, tapi sunyi itu seringkali terasa menekan. Ada banyak hal yang ingin kuceritakan pada suamiku Bima, tapi teleponnya sering sibuk. Pesanku kadang dibalas singkat. Suatu sore, aku menghadiri acara di balai desa. Di sanalah aku pertama kali benar-benar berkenalan dengan Pak Lurah Arga, laki-laki berusia 35 tahun, baru beberapa bulan menjabat. Penampilannya rapi, tutur katanya sopan, dan caranya mendengarkan membuat orang merasa dihargai. Awalnya aku tak memikirkan apa-apa. Dia hanyalah pemimpin desa yang ramah. Tapi entah kenapa, sejak pertemuan itu, aku mulai sering mendengar namanya dari warga. Tentang kepeduliannya, kebaikannya, dan senyum yang katanya bisa menenangkan siapa saja. Hari-hariku masih sama, tapi di sudut pikiranku, nama Arga mulai terdengar lebih sering dari yang seharusnya. Awalnya hanya sekadar di obrolan warga tentang program perbaikan jalan bantuan antar petani, atau bagaimana ia ikut memanggul karung beras di acara pembagian sembako. Tapi lambat laun, aku mulai merasakan hal aneh. Setiap kali namanya disebut, hatiku seperti tersentil. Suatu pagi saat aku menyapu halaman, suara motor berhenti di depan rumah. Aku mendongak, dan di sanalah Arga berdiri, membawa setumpuk dokumen dan sebuah senyum yang entah kenapa membuatku gugup. "Pagi Bu Ratna," sapanya ramah. "Boleh saya titip beberapa berkas ini untuk Bapak RT?" Katanya rumahnya sedang kosong. Aku mengangguk sedikit kaku. "Oh, iya boleh Pak." Tangannya menyerahkan berkas itu padaku. Sentuhan jarinya singkat, tapi cukup membuat jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Hari itu aku berpikir, mungkin hanya perasaan sesaat, tapi takdir seolah ingin menguji keyakinanku. Beberapa hari kemudian, aku bertemu lagi dengannya di warung Bu Siti. Kami mengobrol sebentar, hanya tentang harga cabai yang naik, tapi tatapan matanya seakan bicara lebih banyak daripada kata-katanya. Sejak itu pertemuan kecil kami makin sering terjadi, di jalan menuju kebun, di acara posyandu, bahkan kadang ia sengaja mampir hanya untuk mengantarkan undangan rapat warga. Semua terasa wajar.
sampai aku menyadari bahwa aku mulai menunggu-nunggu kehadirannya. Sementara itu, hubunganku dengan suamiku, Bima, makin renggang. Teleponnya jarang diangkat. Kalaupun bicara, suaranya terdengar lelah dan terburu-buru. Ia bilang pekerjaannya sedang banyak, tapi aku mulai merasa aku tidak lagi menjadi prioritasnya. Suatu sore hujan deras mengguyur desa. Aku duduk di teras, memeluk kedua lutut, menatap jalanan yang basah. Di kejauhan, sebuah payung biru bergerak mendekat. Ya, itu Arga, basah kuyup, meski payungnya terbuka berhenti di depan pagar. "Bu Ratna, saya kebetulan lewat, boleh numpang berteduh sebentar?" Tanyanya dengan senyum yang membuatku lupa udara sedang sedingin itu. Aku ragu beberapa detik, tapi kemudian mengangguk. Saat ia masuk ke teras dan menutup payungnya, aroma tanah basah bercampur wangi segar dari tubuhnya memenuhi udara di antara kami. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya aku takut. Bukan pada hujan di luar, tapi pada badai yang mungkin akan datang di hatiku. Arga duduk di kursi rotan teras rumahku, menepuk-nepuk lengannya yang basah. Aku membuatkan teh hangat, mencoba sibuk agar tidak terlalu menyadari keberadaannya namun setiap kali matanya menatapku, ada semacam percikan aneh yang membuatku gugup. "Hujannya deras sekali," ujarnya sambil meniup permukaan tehnya. Aku hanya tersenyum singkat. "Iya, sepertinya akan lama." Obrolan kami awalnya ringan, tentang hal-hal sepele. Tapi lalu, ia mulai bercerita bahwa istrinya meninggal 2 tahun lalu. Suaranya pelan, matanya sesekali menatap jauh, seakan mengingat sesuatu yang menyakitkan. "Sejak itu, rumah rasanya sepi," katanya. Tapi, entah kenapa, ada sesuatu di sini yang terasa hangat. Kalimat itu membuatku terdiam. Ada jeda panjang sebelum aku bisa membalas, dan bahkan ketika aku mencoba menjawab, suaraku terasa bergetar. Mungkin karena ada orang yang mau mendengarkan, kataku lirih. Hujan di luar semakin deras, memantulkan cahaya abu-abu ke wajahnya. Dan di momen itu, aku merasa ada jarak yang terhapus di antara kami. Bukan jarak kursi, tapi jarak hati. Beberapa menit kemudian, hujan mulai mereda. Arga pamit, tapi sebelum pergi, ia menatapku lebih lama dari biasanya. Pandangan itu menancap di pikiranku sepanjang malam. Hari berikutnya ia mulai sering lewat di depan rumah. Kadang berhenti untuk sekadar menyapa, kadang menawarkan bantuan, mengangkat belanjaanku. Semua masih tampak normal di mata orang lain, tapi di dalam diriku ada kegelisahan yang tumbuh. Puncaknya terjadi pada malam Jumat, saat suamiku Bima menelpon. Ia bilang tidak bisa pulang akhir pekan ini karena ada rapat mendadak. Nada suaranya datar, bahkan tidak bertanya kabarku. Itu hanya berlangsung 2 menit, tapi cukup membuatku merasa seperti orang asing di hatinya. Beberapa jam setelah telepon itu, sebuah pesan singkat masuk di ponselku. "Besok sore, kalau sempat, saya ingin bicara. Ada hal penting." Chat dari Pak Lurah Arga. Pesan itu membuatku gelisah semalaman. Apa yang ingin ia bicarakan, dan mengapa aku justru menantikan besok sore datang? Aku tahu inilah awal dari sesuatu yang bisa meruntuhkan janji yang pernah kapegong erat. Tapi aku juga tahu, langkahku mungkin sudah terlambat untuk mundur. Dan besok sore itu pun akhirnya datang. Sejak pagi, aku merasa gelisah. Tangan ini sibuk menyapu, mencuci, menata, ulang rak piring, padahal tidak ada yang benar-benar berantakan. Aku hanya mencoba menutupi kegugupan yang terus menggerogoti hati. Menjelang sore, langit mulai memerah. Angin dari arah sawah berembus lembut, membawa aroma padi yang hampir menguning. Saat itu, suara motor terdengar di kejauhan. Jantungku langsung berdegup lebih kencang. Aku tahu itu Arga. Ia datang tanpa seragam lurah, hanya mengenakan kemeja lengan panjang yang digulung sampai siku. Dari wajahnya terlihat ia menyimpan sesuatu yang berat. "Boleh saya masuk sebentar?" tanyanya. Setelah memberi salam, kami duduk di teras, sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini, hening terasa lebih panjang. Arga memandang jalan di depan rumah
seakan sedang menyusun kata-kata. Aku sebenarnya sudah lama ingin bilang sesuatu, ucapnya pelan. Aku menelan ludah, mencoba tetap tenang. Tentang apa, Pak? Ratna. Ia menatapku lurus. Aku tahu kamu istri orang, aku tahu batas yang seharusnya ada. Tapi aku mulai merasa berbeda setiap kali melihatmu dan di dekatmu. Membuat napasku tercekat. Ada bagian dari diriku yang ingin segera menghentikan pembicaraan ini. Tapi ada juga bagian lain yang diam-diam ingin mendengarnya lebih jauh. Kenapa bilang begitu padaku, Pak? Tanyaku lirih. Karena aku takut kalau aku simpan sendiri, aku akan terus mencari alasan untuk bertemu kamu. Aku tidak menjawab, hanya menunduk, meremas ujung kain jarik yang kupakai. Arga menghela napas panjang. Aku tidak ingin merusak rumah tanggamu. Tapi kalau suatu hari kamu butuh seseorang yang mendengar tanpa menghakimi, aku selalu ada. Setelah itu, ia berdiri dan berpamitan. Tak ada sentuhan, tak ada janji, tapi kata-katanya seakan meninggalkan jejak di dadaku yang sulit dihapus. Malam itu, aku sulit tidur. Ucapannya terus terngiang, bercampur dengan suara hujan yang mulai turun. Di satu sisi, aku tahu aku harus menjaga jarak. Di sisi lain, aku merasa ada pintu yang baru saja terbuka, dan aku takut tak punya kekuatan untuk menutupnya lagi. Maka malam itu juga, aku berjanji pada diriku sendiri, besok aku akan menjaga jarak, tidak memberi celah sedikit pun bagi Arga untuk mendekat lebih jauh. Namun seperti yang sering terjadi dalam hidup, janji pada diri sendiri kadang justru diuji. Dengan kejadian yang tak terduga, keesokan paginya, saat aku sedang menjemur pakaian, terdengar suara teriakan kecil dari arah jalan. Anak tetanggaku Vira terjatuh dari sepeda dan lututnya lecet. Aku buru-buru menghampiri, lalu menggendongnya. Kate, belum sempat aku membersihkan lukanya, motor berhenti di depan rumah, dan Arga turun dari sana. Ratna, apa yang terjadi? Tanyanya panik. Vira jatuh. Aku mau bersihkan dulu lukanya, jawabku singkat. Arga langsung membantu. Ia perban, sementara aku menempelkan obat. Saat jari-jarinya bersentuhan dengan tanganku, ada kehangatan aneh yang menjalar cepat. Aku buru-buru menarik tangan, berusaha fokus pada anak kecil itu. Setelah Vira dijemput ibunya, aku berterima kasih pada Arga. Ia hanya tersenyum. Aku cuma kebetulan lewat, tapi di balik tatapan matanya, aku merasa ia menyimpan sesuatu yang tak diucapkan. Hari-hari berikutnya, ujianku semakin berat. Arga sering muncul di momen-momen tak terduga, mengantarkan surat dari balai desa, menawarkan tumpangan saat hujan, bahkan sekadar menyapa saat aku berbelanja di warung. Setiap kali ia ada di dekatku, tekadku untuk menjaga jarak terasa goyah. Sementara itu, jarak dengan suamiku, Bima, makin melebar. Teleponnya semakin jarang, dan ketika ia menghubungi, obrolan kami singkat dan hambar. Pernah aku mencoba bercerita tentang kesibukan di desa, tapi ia hanya menanggapi dengan, "Oh, iya," lalu terburu-buru menutup telepon. Sampai suatu sore aku menerima kabar dari tetangga bahwa suamiku Bima terlihat di kota bersama seorang perempuan. Mereka makan di sebuah kafe. Awalnya aku menolak percaya, tapi rasa sakit itu tetap menusuk. Dan di saat hatiku kacau, Arga kembali hadir, berdiri di depan rumah dengan tatapan yang seolah mengerti tanpa aku harus menjelaskan apapun. Kalau ada yang ingin kamu ceritakan, aku siap mendengarkan, ucapnya. Aku tahu ini titik berbahaya. Aku bisa memilih untuk menutup pintu rapat-rapat atau membiarkan diriku mencari pelukan yang sudah lama tak aku dapatkan dari suamiku. Sayangnya, hati seringkali lebih cepat mengambil keputusan dibanding logika. Hari itu, aku tidak menutup pintu. Arga duduk di kursi teras, sama seperti beberapa kali sebelumnya. Tapi kali ini kehadirannya terasa berbeda. Bukan hanya seorang lurah yang berkunjung ke warganya, melainkan seorang pria yang mengisi ruang kosong yang sudah lama dibiarkan terbengkalai. Aku dengar kabar tentang suamimu Bima di kota. Kecalnya hati-hati, seolah takut melukai.
Aku menunduk. Orang desa selalu punya cerita. Aku tak tahu mana yang benar. Tapi, kamu terluka kan? Pertanyaannya sederhana, tapi membuat mataku panas. Aku ingin menyangkal, namun air mata lebih dulu jatuh. Arga tidak banyak bicara. Ia hanya duduk di situ, membiarkan aku meluapkan semua unek-unek yang selama ini terpendam. Tentang rasa sepi yang mencekik, tentang telepon yang tak pernah diangkat, tentang janji yang seolah hanya tinggal kata-kata. Saat hujan mulai turun, aku sadar kami sudah bicara lebih dari 1 jam. Seharusnya aku merasa canggung, tapi entah mengapa, justru ada rasa lega. Arga memandangku dengan tatapan yang dalam, lalu berkata, "Kadang, hati hanya butuh tempat pulang, walau itu bukan rumahnya." Kalimat itu menampar sekaligus menenangkan. Aku tahu ini berbahaya, tapi kata-katanya membuatku merasa dimengerti. Sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan dari suamiku Bima. Malamnya, aku mencoba menghubungi suamiku. Telepon pertama tak diangkat. Begitu juga yang kedua. Aku meninggalkan pesan singkat. Aku kangen. Tidak ada balasan. Dan di detik itulah aku sadar, satu-satunya orang yang berusaha mengerti keadaanku saat ini bukan suamiku. Keesokan harinya, Arga mengirim pesan. "Aku akan ada di sawah dekat rumahmu sore ini. Kalau mau, datanglah, kita bisa bicara." Aku menatap pesan itu lama sekali. Sebagian diriku ingin menghapus dan berpura-pura tidak pernah membacanya. Tapi jemariku justru mengetik balasan. "Baik Pak, nanti kita ketemu di sana." Aku tahu ini langkah yang akan membawaku lebih jauh dari batas aman. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku ingin melangkah. Sore itu matahari mulai condong ke barat, mewarnai langit dengan semburat jingga. Aku berjalan menuju sawah seperti orang yang sedang mencari sesuatu, atau mungkin sedang kehilangan sesuatu. Langkahku pelan, tapi hati ini berdebar. Seolah tahu bahwa setiap tapak semakin mendekatkanku pada batas yang tak seharusnya kulewati. Di ujung pematang Arga sudah menunggu. Ia tidak mengenakan kemeja rapi seperti biasanya, melainkan kaos sederhana dan celana kerja. Di tangannya ada botol air dan wajahnya sedikit berkeringat. Tanda ia baru saja membantu para petani. "Kamu datang juga," katanya sambil tersenyum tipis. Aku mengangguk, mencoba tersenyum balik. Aku pikir kita perlu bicara. "Call me dude." Di gubuk kecil di tepi sawah, angin sore berhembus lembut, membawa aroma padi yang menenangkan. Tapi ketenangan itu hanya di permukaan. Di dalam dada gelombang, perasaan beradu keras. "Ratna," ucapnya, menatap lurus ke mataku. "Aku tahu ini salah. Aku tahu kamu masih punya suami. Tapi setiap kali aku melihatmu sendirian, aku merasa ingin melindungimu dari semua rasa sepi itu." Aku memalingkan wajah takut kalau tatapan itu akan membuat pertahananku runtuh. Aku juga tahu ini salah Arga, tapi aku lelah merasa sendirian. Diam, hanya suara gemerisik padi yang terdengar. Lalu, tanpa sadar, aku menceritakan semua yang selama ini kupendam, tentang suamiku Bima yang semakin jauh, tentang malam-malam panjang yang kulewati hanya dengan menatap langit-langit, tentang betapa aku merasa seperti hantu di rumahku sendiri. Arga mendengarkan tanpa memotong. Di akhir ceritaku, ia berkata pelan, "Kalau suatu hari kamu tak sanggup lagi menahan semua ini, kamu tak harus menghadapinya sendiri." Kata-katanya sederhana, tapi terasa seperti tali yang dilemparkan pada orang yang hampir tenggelam. Aku tahu aku seharusnya menolaknya, menjaga jarak. Namun saat ia meraih tanganku, hangat dan mantap, aku tidak menariknya. Di kejauhan, matahari tenggelam di balik perbukitan. Dan di momen itu, aku merasa seperti telah memilih jalan yang akan mengubah segalanya. Sejak sore di sawah itu, hubungan kami berubah. Bukan lagi sekadar lurah dan warga, atau dua orang yang kebetulan sering bertemu. Ada sesuatu yang mengikat kami, sesuatu yang tak kasat mata tapi begitu kuat. Arga mulai lebih sering hadir, meski selalu mencari alasan yang terdengar wajar
di telinga orang lain, mengantarkan kabar tentang program desa, memeriksa jalan yang rusak di dekat rumahku, atau sekadar mampir karena kebetulan lewat. Namun kami tahu, kedatangannya punya arti yang jauh lebih dalam. Aku pun tak lagi berusaha menghindar. Justru setiap kali mendengar suara motornya di kejauhan, hatiku berdegup kencang. Bahkan, aku mulai merapikan rambut dan mengganti baju sebelum ia datang. Sebuah kebiasaan kecil yang membuatku merasa bersalah, tapi tak mampu kuhentikan. Namun saat hati mulai terbiasa dengan kebersamaan itu, rasa was-was pun ikut tumbuh. Desa ini kecil dan kabar menyebar cepat. Beberapa tetangga mulai melontarkan komentar samar-samar. "Pak Lurah sering sekali mampir ke rumahmu ya Ratna," kata Bu Siti sambil tersenyum penuh arti. Aku hanya tertawa kecil, mencoba menutupi kegugupan. Tekanan semakin terasa ketika suamiku Bima mengabari akan pulang akhir pekan ini untuk pertama kalinya dalam 2 bulan. Kabar itu seharusnya membuatku senang, tapi justru menimbulkan panik. Bagaimana jika ia tahu? Bagaimana jika ada yang sudah lebih dulu bercerita? Di tengah kegelisahan itu Arga mengirim pesan. "Aku ingin bertemu sebelum suamimu pulang. Ada yang harus kukatakan." Kami bertemu di balai desa yang sudah sepi. Lampu temaram membuat bayangan wajahnya terlihat lebih tegas. "Ratna," katanya suaranya berat. "Aku tidak ingin kamu terluka, tapi aku juga tidak ingin berpura-pura bahwa aku tidak peduli." Aku terdiam memeluk kedua lengan. "Arga, aku takut. Takut semua ini akan menghancurkan hidupku." Ia mendekat selangkah. "Kadang, untuk menemukan kebahagiaan, kita memang harus berani kehilangan sesuatu." Kalimat itu menghantamku keras. Aku tak menjawab, hanya menatapnya lama, dan dalam tatapan itu, aku tahu kami berdua sedang berdiri di tepi jurang. Satu langkah lagi, dan tak akan ada jalan kembali. Malam itu aku pulang dengan kepala penuh gemuruh. Kata-kata Arga terus berputar di pikiranku, bercampur rasa takut akan kepulangan suamiku Bima yang tinggal 2 hari lagi. Aku tahu, apapun yang kulakukan sekarang akan menentukan nasibku, dan mungkin juga nasib rumah tanggaku. Keesokan paginya, suasana desa terasa berbeda. Langit mendung, udara lembab, dan bisik-bisik warga terdengar lebih sering di warung. Aku mencoba mengabaikannya, tapi firasat buruk terus menghantui. Menjelang siang, aku sedang menata jemuran ketika ponselku berdering. Nomor suamiku Bima. Aku sudah di perjalanan pulang. Suaranya datar tapi tegas. "Kita perlu bicara." Kata-kata itu membuat jantungku berhenti sesaat. Tentang apa? Nanti saja di rumah. Lalu telepon terputus. Seharian aku gelisah, menyiapkan makan malam, membersihkan rumah, bahkan menata meja makan pun kulakukan dengan tangan yang gemetar. Setiap suara motor di luar membuatku melirik ke arah jalan. Takut kalau itu suamiku, Bima yang datang lebih cepat dari perkiraan. Sore menjelang malam, aku menerima pesan dari Arga. "Aku dengar suamimu pulang hari ini. Jika kamu butuh aku ada di dekat sini." Aku menatap pesan itu lama sekali. Satu bagian diriku ingin membalas, tapi bagian lain berteriak agar aku menghapusnya. Aku memilih tidak membalas, setidaknya untuk sekarang. Tepat pukul 7 malam, suamiku Bima tiba. Tubuhnya tampak lelah, wajahnya tegang. Ia masuk tanpa banyak bicara, hanya menaruh tasnya di kursi ruang depan. "Kita harus bicara," ucapnya duduk sambil menatapku tajam. Aku duduk di depannya, mencoba menjaga suara tetap tenang. "Tentang apa?" "Aku dengar kabar dari orang-orang tentang kamu dan Pak Lurah." Darahku terasa berhenti mengalir. "Kabar apa?" Suaraku hampir berbisik. "Bahwa dia sering ke rumah, dan kalian terlihat terlalu dekat." Aku ingin menyangkal, tapi kata-kata tercekat di tenggorokan. Wajah suamiku Bima penuh campuran marah, kecewa, dan luka. "Apa yang mereka bilang itu benar?" Tanyanya lagi, kali ini lebih pelan, tapi jauh lebih menusuk. Aku tahu inilah titik di mana aku harus memilih, mengakui dan kehilangan, atau berbohong dan menyimpan beban seumur hidup, Mas Bima.
Suaraku nyaris pecah. Tidak ada yang seperti mereka katakan. Tapi aku tak bisa memungkiri, Pak Lurah memang sering datang. Itu saja. Bima menatapku lama, seolah mencoba menembus pikiranku. Kalau itu saja, kenapa kamu terlihat ketakutan? Pertanyaan itu menamparku. Nafasku terhenti dan mataku mulai panas. Aku takut karena aku tidak ingin kehilanganmu. Jawabku akhirnya. Bima terdiam, tangannya mengepal di atas lutut. Kalau memang tak ada apa-apa, kenapa kamu tak pernah cerita dari awal? Kenapa harus aku dengar dari orang lain? Air mataku jatuh. Aku berusaha meraih tangannya, tapi ia menepis pelan. Bukan begitu maksudku. Aku hanya takut kamu salah paham. Jelasku dengan suara bergetar. Ratna, kepercayaan itu bukan dibangun dengan menutupi. Jawabnya datar. Hening menyelimuti ruang tamu. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Aku bisa merasakan jarak di antara kami semakin melebar, seperti ada jurang yang menganga dan siap menelan segalanya. Lalu, tiba-tiba, ponselku berbunyi. Sebuah pesan dari Arga. Aku di depan rumah. Kalau mau, aku bisa jelasin semua ke suamimu. Jantungku meloncat. Tanpa sadar, aku langsung menutup layar ponsel itu. Tapi Bima sempat melihat sekilas nama pengirimnya. Arga, suaranya penuh kecurigaan. Itu siapa? Panik. Aku menjawab cepat. Teman lama, kebetulan dia kenal sama Pak Lurah. Suami. Bima aku ingin lihat Ratna. Aku mau tahu siapa sebenarnya orang di depan rumah itu. Aku berdiri, kaku rasa takut dan gugup bercampur menjadi satu. Kalau aku membuka pintu, rahasia ini mungkin akan pecah. Tapi kalau aku menolak, suamiku, Bima akan semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Detik itu aku sadar, malam ini bisa jadi awal kehancuran atau justru kesempatan terakhir untuk menyelamatkan rumah tangga kami. Dengan tangan gemetar, aku berjalan menuju pintu. Setiap langkah terasa seperti menapaki lantai yang rapuh, siap runtuh kapan saja. Suamiku, Bima berdiri di belakangku, napasnya berat. Buka Ratna, aku menelan ludah, lalu memutar kunci. Pintu terbuka, dan di sana berdiri Arga. Tegak, tenang, tapi matanya penuh beban. Selamat malam, sapanya suaranya serak. Suamiku Bima langsung menatapnya tajam. Kamu yang namanya Arga? Arga mengangguk. Iya, aku datang untuk jelasin semuanya. Ratna, enggak salah. Semua ini cuma salah paham. Aku bisa merasakan udara di ruang tamu menegang. Suamiku Bima duduk dengan tatapan tak berkedip. Sementara Arga mulai bercerita. 3 bulan lalu, aku sering datang ke sini. Aku khawatir sama Mbak Ratna. Karena waktu itu, Bima lagi sering di luar kota kan. Aku hanya memastikan keadaan Ratna baik-baik saja. Suamiku Bima menyipitkan mata. Dan kamu pikir itu alasan untuk sering datang malam-malam? Arga menarik napas panjang. Aku datang malam karena siangnya aku kerja. Lagi pula, setiap kali aku datang, aku pastikan tetangga lihat. Gak ada yang kami sembunyikan. Mataku berkaca-kaca. Aku gak pernah bermaksud menutup-nutupi mas. Aku cuma takut kamu marah tanpa mau dengar penjelasan. Suamiku Bima memijat pelipisnya tampak dilema. Arga menatap kami bergantian. Kalau kamu mau Bim, aku gak akan datang lagi. Aku cuma ingin memastikan Ratna aman. Itu saja. Sunyi. Hanya suara jangkrik dari luar jendela. Lalu suamiku Bima berdiri menatap Arga lama sebelum berkata pelan, pergi. Aku mau bicara sama istriku tanpa orang lain. Arga mengangguk lalu menatapku terakhir kali, seolah ada kata yang ingin dia ucapkan, tapi ditahannya. Begitu pintu tertutup, suamiku Bima menoleh ke arahku. Ratna, kalau memang cuma salah paham, aku bisa mencoba percaya. Tapi, mulai sekarang, jangan pernah ada rahasia di antara kita. Air mataku pecah. Aku mengangguk sambil memeluknya. Meski aku tahu, luka yang ada tak akan sembuh secepat itu. Namun di balik pelukan itu, aku juga sadar hubungan kami mungkin selamat malam ini, tapi bayang-bayang masa lalu belum tentu akan benar-benar hilang. Bima melepaskan pelukannya perlahan,
lalu duduk di sofa. Wajahnya letih, matanya menyimpan campuran marah, lega, dan kecewa. Aku gak mau kehilangan kamu, Ratna. Tapi aku juga gak mau hidup dalam ketakutan kalau suatu hari kamu bisa pergi dari aku. Aku duduk di sebelahnya, menggenggam tangannya. Erat, Mas. Aku gak pernah berpikir untuk pergi. Semua ini memang salahku. Aku terlalu diam, terlalu takut untuk cerita. Tapi aku cuma mau jaga kamu dari pikiran buruk. Dia menatapku lama, seolah berusaha menembus setiap lapisan hatiku. Takut itu justru yang bikin jarak di antara kita, Ratna. Kalimat itu menghantamku keras. Benar, mungkin selama ini aku mengira diam adalah cara menjaga. Padahal justru membuatnya merasa asing dengan istrinya sendiri. Malam semakin larut. Kami bicara panjang tentang hari-hari yang terlewat, tentang rasa rindu yang tak terucap, tentang kecurigaan yang membunuh kepercayaan. Tak ada suara Arga lagi di luar sana. Hanya kami berdua dan keheningan yang kadang terasa menakutkan. Sebelum tidur suamiku, Bima memegang wajahku. Mulai besok, apapun yang terjadi, kita hadapi bareng. Janji. Air mataku jatuh di tangannya. Janji. Pagi berikutnya, matahari terasa berbeda. Hangatnya seperti memberi harapan baru. Tapi saat aku membuka jendela, aku melihat sebuah amplop terselip di bawah pintu. Aku memungutnya dengan jantung berdebar. Di dalamnya ada secarik kertas, tulisan tangan Arga. Ratna, ini terakhir kalinya aku mengganggumu. Aku senang kamu dan suamimu Bima memilih untuk tetap bersama. Tapi ingat, kalau suatu hari kamu butuh pertolongan, aku akan selalu ada. Pesan singkat dari Pak Lurah Arga. Tanganku bergetar. Aku melipat surat itu dan menyimpannya di laci. Bukan untuk kenangan, tapi sebagai pengingat bahwa di luar sana ada seseorang yang pernah hadir di titik paling rapuh dalam hidupku. Suamiku Bima belum tahu soal surat itu. Dan mungkin tidak akan pernah tahu. Karena meski malam itu kami memilih bertahan. Aku paham. Setiap hubungan selalu menyimpan rahasia kecil yang tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tidur menunggu waktu untuk kembali mengetuk.